Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan semua, kali ini Dayu bersama Ustadz Safrizal Rahim, pimpinan Yayasan Pondok Pesantren Islamic Center Al Hidayah Kampar. Kali ini Dayu ingin mewawancara Ustadz Safrizal mengenai pendidikan dan dakwah keagamaan. Sebelumnya kita tanya dulu kabar Ustadz. Kita sapa dulu ya Ustadz Safrizal. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Dayu. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Syukur alhamdulillah Ustadz masih dalam keadaan sehat walafiat. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini Dayu pengen nih Ustadz wawancara Ustadz mengenai silakan. Pendidikan dan dakwah keagamaan. Ya. Nah di masa pandemi ini ya meskipun di Kampar kemarin sempat mengalami sempat zona hijau ya Ustadz ya, setelah melalui masa pandemi, dan sekarang kabarnya lagi Kampar memecahkan rekor lagi dengan angka percepatan kenaikan wabah COVID ini lagi Ustadz. Nah, zona merah lagi berarti ya? Zona merah lagi. Nah, tapi di samping itu pondok pesantren kita ini Islamic Center tetap menjalankan kegiatan belajar mengajar. Ada yang sistem daring dan ada yang sistem tatap muka. Nah, itu gimana tuh Ustadz di pondok pesantren itu sendiri? Ya, makasih Dayu. Memang selama pandemi ini pendidikan bisa dikatakan tidak berjalan. Kita belajar di rumah. Hanya saja bulan lalu keluar SKB 4 Menteri. SKB 4 Menteri itu 4 Menteri yang tanda tangan surat bersama, keputusan bersama. Ada Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan, dan Menteri Dalam Negeri. Di situ disepakati bahwa memperpanjang sistem belajar jarak jauh dan belajar dengan dalam jaringan, disingkat daring. Ya. Tetapi dalam poin SKB 4 Menteri itu ada di bagian memutuskan poin ketiga disampaikan di situ bahwa keputusan di atas di pengecualian pada pondok pesantren, kemudian sekolah keagamaan dan pendidikan tinggi. Jadi untuk tiga ini ada pengecualian, artinya boleh untuk melakukan tatap muka ya. Tatap muka. Nah, apakah kita langsung terima begitu saja? Tidak. Kita tidak bisa terima begitu saja karena kita juga harus melihat kondisi. Walaupun pemerintah memberikan peluang kepada pondok pesantren untuk boleh melakukan tatap muka, kita mencoba mendistribusikan angket formulir kepada orang tua. Kita suruh pilih apakah kita mau belajar tatap muka atau sistem daring. Setelah dikembalikan ternyata 50-60%, hampir 60% orang tua menginginkan tatap muka. Lebih dari separuh berarti. Lebih dari separuh tatap muka. Nah, hasil ini kita buat dalam rapat majelis guru. Dalam rapat majelis guru kita bahas plus minusnya lah kalau kita melaksanakan dan kita tidak melaksanakan. Sementara ini ada aspirasi yang hampir 60% menginginkan tatap muka. Dari situ akhirnya kita putuskan kedua-duanya kita pakai. Kita pakai sistem daring dan kita pakai sistem tatap muka. Yang ingin anaknya tatap muka silakan antarkan ke pondok. Yang ingin daring silakan belajar di rumah. Jadi kita pakai kedua-duanya. Tetap kita kembalikan lagi formulir. Artinya kita ulang dengan formulir meyakinkan angket apakah lagi berarti angket lagi apakah benar-benar serius ini. Ternyata sama. Mayoritas masih menginginkan tatap muka. Nah, karena menginginkan tatap muka kita pakai kedua-duanya. Yang daring juga kita siapkan, guru-guru mempersiapkan sistem daringnya. Kemudian tatap muka ini kita persiapkan protapnya. Tapi dengan catatan anak harus di sini. Ya. Tak boleh bolak-balik. Seperti biasa kan ada sistem balik hari ya, ya. Di balik hari itu daring. Ya. Nah, orang tua juga tidak bisa bertamu sebebas hari-hari biasa normal gitu. Kita siapkan protapnya, protap kesehatannya. Artinya kita siapkan cuci tangannya, kita siapkan jaga jaraknya, kita siapkan segala yang menyangkut dengan protap. Dan akhirnya mereka masuk, tapi dengan catatan Dayu, yang masuk harus rapid test dulu.
Kalau tidak mau rapid test berarti dia harus daring. Harus daring, harus siap dengan konsekuensinya ya Ustaz ya. Konsekuensinya, karena kita tidak ingin juga masuk mereka ke sini ternyata bawa virus. Ya. Nah, maka oleh karena itu anak yang masuk ini paling tidak dengan rapid test. Makanya mereka ikut rapid test semuanya. Nah, artinya setelah dapat rapid test itu mereka boleh masuk. Makanya kita sekolah. Nah, dalam masuk anak pun bertahap kita buat. Di bulan pertama aliyah dulu. Ya. Setelah aliyah, bulan berikutnya baru masuk sanawiyah. Sekarang sudah bergabung sanawiyah dan aliyah. Semua yang tatap muka itu tidak ada yang bolak-balik. Bagi misalnya ada anak tahu ada halangan, dia harus keluar di orang tua. Misalnya ada masalah, entah itu ada keluarga yang meninggal, orang tua sakit. Darurat lah ya. Nah, darurat. Ketika darurat mereka minta izin. Kita izinkan dengan catatan setelah 4 hari baru boleh ke sini. Dan harus bawa hasil rapid test. Ulang lagi ya setelah rapid test. Diulang lagi. Kita kan takut carrier nanti. Ya. Maka dia rapid dulu, setelah dia bawa sini hasil rapidnya. Nah, kalau memang non reaktif, maka silakan masuk lagi. Makanya kita membuat aktivitas tatap muka itu ada aturannya. Ya. Ada dasar-dasar hukumnya yang bukan keinginan kita aja, orang tuanya juga. Dan termasuk juga guru-guru, kita cek juga kesehatannya. Secara rutin pun guru-guru kita cek kesehatannya. Jadi jangan tidak hanya santri tapi guru. Guru juga harus mengikuti protap kesehatan. Makanya sekarang kita belajar. Ya. Jadi yang di rumah banyak juga nih Dayu. Yang daring. Berarti 50-50 lah ya saat. Ya lebih kurang begitulah. Kalau ndak 50-50 55-45 gitu atau 40-60%. Gitu. Dan ternyata setelah jalan ini mereka yang daring itu satu persatu banyak juga masuk, mulai terasa ya saat perbedaannya. Karena mungkin lebih aman anaknya di sini kan. Kalau di sini kan sini tatap muka itu kan diisolasi juga namanya ini. Iya. Tak boleh dikunjungi, anak main di sini aja. Dan pengawasannya kita lakukan secara ketat. Makanya kita sekolah Dayu. Ya, jadi nih kan Ustadz udah di sekolah ini kan di pondok kita kan udah menjalani yang namanya belajar sistem daring dan tatap muka nih Ustadz. Ya. Nah tentunya dari sebagai siswa maupun kami seperti kami yang mahasiswa itu kan merasakan perbedaan yang mana belajar dengan cara tatap muka dan sistem daring. Nah dari sistem daring ini Ustadz, dari siswanya juga berdasarkan pengamatan yang Dayu lakukan sebelumnya, belajar secara daring ini justru banyak keluhan dari siswa-siswanya Ustaz. Ya tentunya siswa-siswa yang benar-benar ingin belajar ya. Di antaranya mereka justru lebih sulit untuk memahami materi tersebut Ustaz. Gimana menurut Ustaz tentang belajar sistem daring ini dulu Ustaz? Setuju, banyak masalah. Di antaranya itu bahwa pemahaman mereka, karena mereka tidak ada tempat bertanya. Jadi susah memahami itu. Yang selain itu juga kan banyak juga. Ini kan Kabupaten Kampar ini tidak sama dengan kota. Orang kan masih banyak tinggal di desa. Kadang internetnya tidak nyambung atau listriknya. Kemudian kehidupan masyarakat, ekonomi masyarakat di desa berbeda dengan kota. Mungkin mereka tak punya handphone sehingga anaknya tidak bisa mengikuti proses belajar mengajar, atau pinjam handphone tetangga, atau numpang dengan tetangga sebelah atau dengan kawan gitu. Jadi banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ditemui di lapangan. Maka oleh karena itu banyak yang minta tatap muka. Plus minusnya memang banyak, minusnya yang banyak. Apalagi sekarang kan sistem daring itu kan paket juga tidak tahan juga tuh Dayu. Banyak juga makan pulsanya itu. Nah ini juga menjadi masalah di ekonomi saat sekarang ini. Jadi setuju kalau banyak minusnya. Maka oleh karena itu mereka yang paham tentang plus minus itu mereka antarkan anak di sini. Lagi pula kan kalau dimasukkan ke pondok dia harus menginap di sini di asrama, kan anaknya terisolasi secara baik, secara atur, secara rapi dibanding di rumah. Di rumah kan berkeliaran juga, susah juga mengawasi. Nah, maka oleh karena itu banyak memang kekurangan dari sistem daring ini. Kita berharap ini cepat-cepat selesai lah, sehingga anak-anak bisa normal lagi itu. Nah, yang mereka yang belajar tatap muka tentu seperti hari biasa. Hanya saja mungkin
di tengah-tengah COVID ini jamnya agak kita perpendek. Ya. Tapi kan mereka bisa bertatap muka dengan guru, bisa berdiskusi, bisa kalau enggak paham bisa ditanyakan kepada guru. Atau kakak kelas mungkin Atau kakak kelas ya. bisa belajar bersama-sama. Nah, kalau di sistem daring mau belajar dengan siapa? Ya, Paling dia tanya sama Google Ya. atau lihat buku. Pemahamannya sendiri. Di situ kadang kendalanya. Ya. Nah, ini yang kita rasakan anak-anak kita ini di dalam proses belajar ini. Nah, gini Sat. Ya. Di negara kita kan juga ada perancangan bahwasanya ada pendidikan yang dengan metode 4.0 Sat, di era 4.0 seperti sekarang ini kan Sat. Itu kan sudah mulai diwacanakan dan sudah mulai diterapkan. Seperti apa tuh konsepnya? Konsepnya begini, diharapkan bahwasanya pendidikan ini semuanya melalui e-learning. E-learning berarti kurang lebih seperti proses daring inilah Stat. Ya, di situ yang sangat diharapkan adalah keaktifan siswanya sendiri dalam mencari tahu keilmuan tersebut. Nah, sedangkan di dalam Islam sendiri keberkahan ilmu itu muncul dari proses belajar mengajar atau adanya majelis ilmu gitu Sat. Nah, menurut Ustadz gimana nih kalau dengan yang seperti ini nih, pendidikan 4.0 dengan sistem daring yang masa Covid ini, udah sesuai atau bagaimana? Ya, tentu ada bedanya. 4.0 itu mungkin di kota bisa lah diterapkan di ibu kota. Tapi di desa-desa soal learning, soal 4.0 itu masih jauh lah dari harapan kita. Karena IT itu perlu jaringan, perlu listrik, perlu network jaringan, perlu ekonomi yang kuat. Nah, masyarakat kita kan tahulah sekarang ini. Sekarang aja di tengah-tengah pandemi ini kemerosotan ekonomi ya susah, bagaimana cara mau beli paketnya payah, apalagi beli handphone. Nah, mungkin di perkotaan yang Dayu sampaikan tadi itu bisa diterapkan. Kita setuju memang kemajuan teknologi itu membuat sesuatu yang memang banyak efektif. Misalnya, tidak usah lagi kita bicara soal daring. Di kota kena network jaringan internetnya lancar, semua juga lancar. Kita misalnya di kota efektif, tidak perlu kita keluar rumah. Membeli makanan misalnya bisa pakai Gojek. Semua serba online lah Sat. Online, belanja pun online. Jadi ini menguntungkan. Tapi di desa sulit. Gojek aja nggak ada di desa. Bagaimana kita mau pakai itu? Maka oleh karena itu di kota saya setuju memang bahwa suatu ketika akan sampai juga ke situ. Tapi persoalannya memang soal kesejahteraan aja. Soal ekonomi masyarakat kita yang masih kurang kuat untuk bisa masuk pada era itu. Bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, kemajuan itu tak bisa dihambat. Teknologi itu tidak bisa dihambat. Misalnya dahulu waktu zaman saya lah misalnya di tahun-tahun 80-an dan 90-an, handphone itu hanya bisa untuk belum ada handphone malah, telepon rumah tangga. Tahun-tahun 90-an baru muncul handphone. Handphone itu hanya untuk menerima telepon dan menelpon. Kemudian muncul SMS, boleh bisa pakai SMS. Tahun-tahun 98 baru muncul internet ketika sudah ada reformasi. Dilakukan perubahan-perubahan regulasi terhadap banyak hal sehingga internet pun sudah bisa. Kan kita tidak bisa menghambat kemajuan itu. Suka tidak suka, ada atau tidak ada uang, susah atau tidak susah ekonomi, harus kita lakukan itu. Maka oleh karena itu bagus, saya setuju itu. Tapi untuk masyarakat desa mungkin agak lambat apanya. Belum waktunya ya Ustaz ya. Belum waktunya, pasti sampai waktunya. Pasti sampai. Tinggal apanya aja lagi. Nah, Indonesia memang harus mempersiapkan ke arah itu. Teknologi ini semakin lama semakin berkembang. Begitu mungkin, Dayu. Selanjutnya nih Ustaz, pondok kita nih kan pesantren gitu ya Ustaz. Biasanya kan adik-adik di pondok kita, santri-santrinya semua kan setiap Jumat ada yang dikirim untuk khutbah-khutbah, dan ada yang dikirim juga untuk ceramah-ceramah di masjid-masjid nih Ustaz. Nah, kalau dalam proses pandemi sekarang ini ada banyak nggak Ustaz request dari luar gitu untuk meminta dakwah dari santri-santri kita atau gimana gitu? Untuk pandemi sekarang ini kita tutup itu dulu. Artinya anak-anak tidak kita kirim. Kita stop dulu anak-anak di sini saja. Dan kita live kan itu. Mereka khutbah itu kita live kan ke media sosial. Jadi kalau selama ini setiap hari Jumat anak-anak kita berkeliaran dari mimbar ke mimbar beri khutbah,
Maka sekarang ini pandemi ini kita stop dulu. Jangankan pergi beri ceramah, keluar pagar pun tidak boleh sekarang. Bertemu orang tua kadang-kadang lihat jarak jauh aja. Saling melambai aja. Serba dibatasi sekarang ya. Dibatasi. Jadi untuk sementara kita stop dulu di dalam aja. Mereka khutbah di dalam, mereka sholat di dalam, mereka ceramah di dalam, mereka diskusi di dalam, entah itu muzakarah, entah itu muhadharah di dalam masjid. Jadi memang untuk sementara pandemi ini kita tidak memberikan porsi kepada anak-anak untuk keluar dulu. Berarti benar-benar social distancing dulu ya Ustaz ya. Physical distancing. Physical distancing. Kalau social distancing masih bisa lah dia apa kan. Physical distancing itu memang tidak boleh bersentuhan lagi. Iya. Jadi Ustaz, kan pondok ini kan kita ada santri-santrinya ini dicetak untuk menjadi pendakwah ya Ustaz ya. Iya. Nah, tentunya yang namanya pondok walau bagaimanapun keadaannya tetap harus berdakwah. Ya. Jadi bagaimana cara adik-adik di dalam ini biar tetap bisa menyampaikan dakwahnya meski dalam keadaan physical distancing? Media sosial. Di sini di pondok ini ada media sosial, ada YouTube, ada Facebook. Nah, kegiatan mereka apakah itu di masjid ataupun di sini di studio ini, mereka boleh menyampaikan dakwah mereka. Artinya apakah itu ceramah, kemudian khutbah itu secara rutin kita siarkan supaya pesan-pesan syiarnya sampai keluar. Kemudian mengaji misalnya, kemudian seni baca Al-Quran, itu kita siarkan ke media sosial sehingga masyarakat di luar bisa juga mendengar gitu. Jadi jalan terus ya, tidak terhambat kita. Itu justru kan lebih aman. Mereka tidak bersentuhan, mereka tidak bertatap muka di luar, tetapi syiar agamanya masih bisa dilakukan dan orang di rumah bisa mendengarkan. Orang tuanya pun bisa memantau anaknya dari media sosial. Maka oleh karena itu ya silakan aja akses di Facebook maupun di YouTube. Di YouTube-nya silakan di subscribe YouTube-nya supaya di beranda HP-nya selalu muncul video-video yang baru dari anak-anak pondok. Jadi tidak ada halangan, tetap bisa untuk mendengarkan. Berarti tiada kata mati untuk berdakwah ya Ustaz ya? Tak ada kata mati. Tidak ada kata mati, dakwah jalan terus. Walaupun kita dibatasi oleh pandemi. Jadi Ustaz, tadi udah bahas masalah daring nih, masalah 4.0, pendidikan 4.0 juga, dakwah juga. Gimana sih? Jadi menurut Ustaz gimana nih? Daring ini apa perlu tetap dipertahankan atau bagaimana, atau harapan Ustadz lah gitu istilahnya untuk dunia pendidikan gimana nih Ustadz? Saya kira tidak ada yang mau maksudnya daring ya? Ya. Kalau dalam kondisi seperti ini bisa saja, tapi kalau kondisi normal alangkah baiknya memang harus tatap muka, sekolah seperti biasa, karena itu lebih efektif dalam mentransfer ilmu daripada sistem daring. Sistem daring ini kita juga tidak bisa ngontrol anak. Kita kasihkan misalnya, kita share lah video kita mengajar, kemudian kita berikan tugas. Mereka bisa saja di tugas itu bertanya ke Google, melihat buku, sehingga kita tidak bisa ngontrol perilaku dia itu. Tapi kalau dia di sekolah, tatap muka kita, aktivitasnya bisa kita kontrol, bisa kita awasi dan bisa kita bina secara langsung daripada sistem daring ini. Sesekali mungkin bisa, kalau kita sudah normal, itu sesekali mungkin bisa kita melaksanakan sistem daring ini. Untuk jadwal tambahan lah ya Ustaz. Bisa, untuk plusnya, untuk tambahan-tambahan itu bisa. Jadi ada yang bisa kita pertahankan, tapi banyak yang tidak bisa kita lakukan. Bagus kita melakukan sistem daring, dari sistem tatap muka. Dan kan tadi sudah saya sampaikan tadi Dayu, bahwa kita sebarkan formulir. Ternyata orang tua pengen tatap muka anaknya. Padahal corona ini, COVID ini, epidemi ini mengancam setiap saat. Maka oleh karena itu mereka tetap menginginkan anaknya tatap muka. Jadi masyarakat pun pengen tatap muka, bukan hanya kita gitu. Yeah. Kita hanya memfasilitasi. Yang mau tatap muka kita fasilitasi, yang mau sistem daring kita persilahkan gitu. Gitu Dayu.
Baik Ustadz, mungkin semuanya sudah sangat jelas ya. Dari tadi sistem daring, 4.0, kemudian tadi juga sudah membahas masalah dakwah, bagaimana dakwah yang bisa tersampaikan meskipun dalam masa physical distancing seperti sekarang ini. Mungkin hanya itu yang bisa ditanyakan sama Ustadz. Jadi teman-teman udah pada dengarkan apa-apa yang sudah kita bahas pada hari ini. Mungkin sekian dulu dari Deo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.